Kita mulai aja ya, Kak. Ya, silakan kakak-kakak yang bisa on cam. Jika ada eh, masih ada gangguan atau apapun, gangguan sinyal, ya dipersilakan off cam kalau misalnya benar-benar gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya, bukan selamat pagi, semangat pagi walaupun sudah malam. Mudah-mudahan kakak-kakak semua masih dalam kesehatan yang baik dan juga masih semangat dalam kegiatan ini. Walaupun kita sudah berkegiatan dari pagi sampai sore ya, Kak Aib, Kak Eka juga dengan MOOC-nya dan rekan-rekan yang lain juga banyak kesibukan. Pastinya dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini nanti bermanfaat ya, yang pertama untuk menambah wawasan dan ilmu kita terkait pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid kita ya Kak. Nah, ini udah hampir 70% peserta yang hadir, mungkin yang lain menyusul ya Kak. Eh, karena memang kita dijadwalkan untuk kegiatan tatap maya ini 1 minggu itu 3 kali kalau nggak salah ya. Nah, dari Senin kemarin kita sudah laksanakan, Selasa kakak pemahaman dengan mengisi soal atau tugas dan juga membaca pemahaman materi. Sekarang kita tatap maya kembali, nah, besok juga seperti biasa dan Jumat kita tatap maya kembali gitu ya. Nah ini udah hampir semua masuk ya Kak. Izin share screen dulu ya Kak. Hmm, Chrome, jendela. Udah kelihatan belum Kak? Sudah. Sudah. Sudah ya. Oke. Yang kita bahas sekarang adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, ini ya kita di Tatap Maya 2 kuatkan pemahaman melalui kegiatan Jimit ini. Sebelumnya kakak-kakak udah pada makan kan ya? Udah pada makan, udah pada kuat ya menjalani kegiatan ini selama kurang lebih 1,5 jam ya. Nanti misalkan ada saya di escape dulu ya untuk menerima atau mengadmit lagi. Soalnya ini belum bisa admit otomatis ya. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin lihat apakah kakak fokus bisa menebak gambar ini ya. Yang menjawab langsung resen aja dan open mic ya. Langsung open mic aja kalau bisa ya. Mangga Kak. Namanya ini apa Kak? Gajah. Oke, Kak Eka. Gajah. Jika udah tahu ini Kak Ekanya, tapi tadi udah nebak ya. Keren tuh tangan buat Kak Eka. Oke, kita lanjut ya. Ah, ini namanya apa Kak? Ini adalah nama hewan. Harimau. Nah, Harimau. Keren. Kak Ip itu jawab ya. Oke. Harimau. Harimau ya. Oke, betul jawabannya harimau ya. Jadi hari-hari mau gitu ya. Nah, ini Kak, Minta uang. minta uang. Siapa tadi yang ngejawab? Dir, Fajar. Oke, Kak Fajar. Berarti udah fokus ya Kak Fajar ya. Kak Eka, Kak Aib udah pada fokus ya. Minta duitnya atau minta uang gitu ya. Nah, jawabannya betul, minta uang ya. Satu lagi nih Kak. Ada 3 lagi. Ini apa ini? Ini nama nama yang suka kita makan. Latihan.
Apa namanya? Asinan. Asinan. Hari kan ada harma apal we cenah. Ini namanya asinannya, tambahin Bogornya. Nah, ini nih ada yang masuk nanti ya. Kak, satu lagi namanya apa nih, Kak? Kayak Kak mikir kayak Kak. Clue-nya nama makanan. Pempek. Oke, betul Kak Fajar, pempek namanya ya. Oke, good. Oke, bentar ya Kak, ada yang ini dulu. Saya ini nggak bisa admit otomatis. Tadi di menunya nggak ada ternyata. Oke, menentukan ketua kelas. Saya kemarin lupa Kak untuk menentukan ketua kelas. Karena memang setiap kelas itu harus ada ketua kelasnya. Barangkali ada yang mau mengajukan diri atau ditunjuk saja atau dipilih sesuai dengan kesepakatan bersama Kak. Mangga. Kira-kira siapa yang disarankan untuk menjadi ketua kelas? Kak Wahyu hadir, Kak Wahyu. Hadir. Kak Wahyu jadi calon ketua kelas ya. Setuju Pak, setuju. Setuju. Terus sama Kak Ramdan. Saya ngacak ya. Kak Ramdan hadir. Hadir, kakak hadir, 86. Oke, 86 ya. Berarti ada 2 calon ketua kelas ya, Kak. Yang bisa yang tadi Polling. menjawab langsung dicalonkannya. Polling melalui chat aja, Kak. Silakan yang terbanyak antara Kak Wahyu atau Kak Ramdan yang menjadi ketua kelas. Mangga di kolom chat, Kak. Yang terbanyak namanya dia yang menjadi ketua kelas. Keramdan. Sesama calon ulah menjatuhkan. Senior aja senior Pak Wahyu. Oke, sok Kak, ditulis Kak di chat Kak, baru 1 Kak Fajar ini. Oke, Kak Eka 2. Ada lagi? Kalau cuma 2 berarti udah pas ya Kak Wahyu ini yang jadi ininya. Ketua kelas. Kak Aib katanya Kak Wahyu. Wah, keren nih, dipercaya nih Kak Wahyu nih. Hanya 1 menit lagi ya, 1 menit lagi di polling. Kalau misalnya 1 menit udah seperti ini berarti udah selesai ya pollingnya. Kita tentukan yang terbanyak. Calonnya termilih Pak ya Pak. Calonnya milih dong. Calonnya milih aja boleh, calonnya milih. Kak Wahyu teh keur KWC mun ruas jadi ketua kelas langsung. Kak Wahyu, oke. Kak Ramdan nyebut Kak Wahyu. Kak Wahyuna keur ka mana ieu? Oke, 1 menit udah berlalu ya. Polling semuanya mengarah ke Kak Wahyu. Oke, untuk ketua kelas ditentukan Kak Wahyu ya. Deal semuanya setuju ya? Setuju. Oke, deal semuanya. Selamat Kak Wahyu menjadi ketua kelas untuk kelas 014 ya. Ampun. Nah, keren lah. Gampang, kalem. Oke, sebelum itu Kak Wahyu hadir, Kak Wahyu. Siap hadir Kak, lagi ngoprek kameranya dulu nih. Oke, siap, tenang. Kak Wahyu tolong pimpin doa kita hari ini sebelum memulai kegiatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rangga yang sudah
kasih segalanya. Ya, dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memilih saya ya dari yang terpaksa ada saya. Kalem, Tidak, Kak. ya. Alhamdulillah untuk malam ini kita dapat berjumpa kembali di meeting ya, meeting yang kedua, pertemuan kedua. Mungkin sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa dulu, ya mudah-mudahan tujuan kita bersama sebagai semua calon bukan calon ya, sebagai peserta PKG di angkatan ketiga ya, enggak ya? Iya. Ini kelompok berapa Kak? Jadi kita tuh Kelompok kelas Kak, kelas Oh, iya, 014. Kelas kelas 14. kelas 14 ya. Iya. Yang mudah-mudahan semua tujuan kita sebagai peserta PKG semua bisa tercapai dan mudah-mudahan kita selesai semua, tidak ada kendala sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, berarti Al-Fatihah. Baik, mudah-mudahan doa pembuka Al-Fatihah pada pertemuan malam hari ini bisa melancarkan materi kita pada malam ini. Terima kasih. Angga di Lajeng pada Kak Angga. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Nggak salah ya kita memilih Kak Wahyu sebagai ketua kelas ya. Keren banget ya. Oke. Kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati dan mudah-mudahan kita sepakati semuanya. Jadi kita ada yang pertama adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon di saat ada yang berbicara, terus hadir seutuhnya ya Kak, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya Kak. Nah terus ya kalau misalnya ada kesalahan gangguan teknis, tidak bisa menyalakan kamera, nggak apa-apa, nanti di kolom chat aja di chatnya ya, dikeluhkan di kolom chat. Nah tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Dimana di sini kita mengikuti kegiatan PJOK ini nanti pembelajaran PJOK kita itu lebih berpusat kepada murid sesuai dengan Ron Ki Hajar Dewantara ya. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi bersikap refleksi ya. Sebelumnya kakak-kakak selama mengikuti kegiatan PKG atau selama membuka LMS ada problem atau masalah gak Kak? Tidak ada masalah, dijawabnya boleh di kolom chat aja kalau ini. Emang Kak Wahyu, sorry. Ini Kak, untuk pengisian ini mungkin ya, pengisian di LMS itu untuk modul. Nah, di situ kan kemarin saya ngisi kan hanya ada modul yang hanya dilihat saja. Iya. Dan ada modul yang harus memang kita tanggapi ya, gitu harus Iya. kita jawab. Nah, Iya. Itu memang semua harus dilewati semua gitu ya? Ya betul Kak, harus dilewati semua, dan kalau bisa kalau misalnya ada kolom untuk mengetik itu untuk diskusi, silakan Kakak diisi aja diskusinya karena itu akan menambah penilaian nantinya. Ya. Kalau misalnya hanya melihat dilewati semuanya, maksudnya dilewati itu dicapai semuanya gitu loh, di selanjutnya baca lagi, selanjutnya baca lagi gitu Kak. Ya berarti mungkin nanti mohon bimbingannya aja sama Kak Angga. Kemarin kan waktu saya chat itu hanya cukup sampai modul 1.2 ya? Titik 2B, gitu. Mungkin untuk selanjutnya biar memang nanti takut biar nggak ada yang kelewat karena ada deadline kan 1 hari ya, 1 hari apa 2 hari? Iya. Nah, mungkin nanti diingatkan lagi, takutnya lupa juga nanti. Yang berikutnya modul berapa harus sampai modul apa gitu, takut ada yang ketinggalan juga yang lain gitu.
Ya, siap-siap. Soalnya saya juga di akun saya bisa ngeceknya nanti di tanggal 12 besok gitu ya, untuk bisa Oh, iya. ngecek tugas-tugas Kakak atau bagaimana gitu ya. Nah, makanya kan biasanya kalau udah melewati mah checklist ya, Kak. Nah, kalau udah checklist itu aman ya. Kalau bisa bukan hanya checklist, jadi setiap ada eee, LMS, modul yang sudah dibaca, kalau ada fitur komen atau diskusi silahkan lakukan, diketik aja, diskusikan aja walaupun itu hanya pernyataan yang nggak banyak gitu ya, yang penting Kakak mendiskusikan atau mengetik apa yang sudah dibahas di modul itu, gitu. Karena itu lumayan cukup menambah nilai nanti. Oke, ini tujuannya setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma pendiri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, dan mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, dan peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi 3 babak ya, Kak. Oke. Agenda kita hari ini, review framework dan model tulisan refleksi dan tulisan refleksi 3 babak ya, Kak. Nah, ini untuk agenda hari ini seperti ini. Nah, Kakak udah sedikit membaca tentang framework dan model tulisan refleksi? Sudah ya, kayaknya sudah membaca ya semuanya. Nah, agendanya ini ada 5 menit pembukaan, tadi kita udah lebih dari 5 menit ya. Review framework dan model tulisan refleksi Borton, review framework dan model tulisan refleksi Gibbs, dan tulisan 3 babak di 20 menit ya, dan berbagi refleksi di 20 menit, dan babak ketiga kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke Kak, izin ganti screen dulu ya Kak, soalnya ini nggak lengkap, maaf. Sebentar Kak. Berbagi kembali jendela. Kelihatan ya Kak? Oke, framework dari Borton. Apakah Kakak membayangkan gambar seperti ini? Pernah membaca gak di modul tentang framework Borton yang ada kata-kata what, so what, dan now what? Mangga, siapa yang bisa menjawab tentang framework Borton? Apa itu apa, terus apa, dan sekarang apa? Atau bahasa Inggrisnya itu what, so what, dan now what? Ada yang bisa menjawab, Kak? Coba akan buka di modul kembali, mengenalkan model proses pendidikan pada anak usia sekolah dari SD sampai SMA. What itu apa? Atau so what terus apa? Now what sekarang apa? Mangga kakak sambil buka modulnya aja, modul terkait tentang framework dari Borton ini, gitu ya. Pada tahap what, peserta didik menuliskan pengalaman dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut, gitu ya. Pada tahap so what, coba Kak Ramdan, ada Kak Ramdan?
Kak Ramdan hadir? Atau boleh Kak Deris? Apa itu SOWOT atau terus apa? Sepemahaman aja menjawabnya nggak apa-apa. Berani menjawab nggak masalah kok. Jadi dalam berefleksi kita menurut framework Borton itu memiliki 3 tahapan, yaitu ada apa, terus apa, dan sekarang apa, gitu ya. Nah, ada yang bisa menjawab so what itu apa sih atau terus apa itu bagaimana? Kak Deris bisa menjawab, Kak Deris? Atau kakak yang bisa menjawab? Ada Kak Agi, Kak Yulpan, Kak Aib. Saya coba Kak. Ya, mangga Kak Wahyu. Mudah-mudahan sih nggak salah. Nggak ada yang salah Kak, tenang. Pada tahap what, Ya, murid akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. iya. Murid mengatakan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan pada pada tahap what itu mungkin ya. Iya, betul Kak. Mm. Terus dilanjut pada tahap so what atau terus apa, murid akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Iya. Itu ya, Kak. Cuman mungkin saya agak kurang paham nih, nanti sekalian bertanya juga nih, analisis dan perenungan biar lebih paham. Dan pada tahap no watch itu murid akan dibentuk oleh guru. Murid akan dibentuk oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Mungkin itu Pak dari saya. Oke. Ya, bagus, keren Kak Wahyu udah bisa menjawab semuanya, itu betul ya. Dalam tahap framework refleksi atau cara model refleksi menurut Borton, framework Borton itu ada what, apa, so what, terus apa, dan sekarang apa atau now what ya. Jadi apa itu adalah bagaimana seseorang itu menuliskan atau membahas pengalaman mereka dalam melakukan tindakan ya. Kalau kita mah lebih dalam melakukan pembelajaran kita. Nah, pengalaman misalnya nih, pengalaman saya dalam memberikan pembelajaran atau KBM PJOK itu apa? Misalnya saya udah memberikan pembelajaran terkait dengan pembelajaran bola basket dengan teknik passing, misalkan dalam permainan bola basket, saya memberikan pengalaman latihan dengan berupa anu gitu ya. Nah, terus apa? Nah, terus apa itu adalah menganalisa ya. Menganalisa di mana kita merenungkan kembali pengalaman kita itu memiliki kelebihan ataupun kelemahan gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan proses analisa dan bertujuan untuk memperbaiki pengalaman kita itu yang asalnya kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan gitu ya. Nah, sekarang apa? Sekarang apa itu atau know what itu lebih ke arah tujuan kita ke depannya seperti apa untuk mengubah kelemahan kita menjadi sebuah kelebihan. Gitu Kak secara simpelnya. Gitu ya. Jadi itu menurut framework dari Borton ya. Misalnya kalau kita berefleksi. Nah, sekarang coba Kak apakah ada yang bisa menjawab atau saya tunjuk salah satu aja menceritakan pengalaman pembelajaran terus menganalisa pembelajaran
Dan apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran sudah dilakukan. Mangga Kak, apakah ada Kak Fajar? Cocok. Kak Fajar, Ya, cocok. Kak Fajar, mangga on cam Kak Fajar. Kayaknya lagi ke WC Kak Fajar ya. Coba Kak Eka menceritakan pengalaman pembelajaran menurut framework Borton. Misalnya apa yang sudah pernah pelajaran apa yang sudah pernah dipelajari atau sudah diajarkan, terus analisa kekurangan dari pembelajaran tersebut dan apa yang mau dilakukan. Seperti itu Kak. Mangga Kak. Baru dia pulang dari kamar mandi, ya langsung ditunjuk. Ya mungkin untuk apanya, misalkan kemarin saya baru materi bola kecil ya, softball. Iya. Yang diajarkan, terus kekurangannya mungkin olahraga softball tidak familiar ya buat anak-anak. Betul Kak. Jadi anak-anak masih meraba. Ini olahraga yang saya kenal biasa disebutnya kasti, cuman kita ke ini karena materinya softball, jadi anak-anak masih bingung untuk apanya dari segi Mempraktikannya ya. peraturan, teknik dasarnya. Mungkin lempar tangkap seperti biasa, menggunakan bola tenis sudah biasa, cuman pas menggunakan bola softball ukuran sebenarnya mereka agak susah. Paling kedepannya untuk pembelajaran softball akan diberikan materi tambahan, misalkan dari segi pengenalan bola itu akan kemarin sih saya udah menyuruh anak untuk membawa bola tersebut pulang ke rumah untuk lebih mengenal lebih dalam per kelompok. Jadi ntar dibagi kelompok, si bolanya dibawa ke rumah dan dimainkan sesuai kelompoknya masing-masing di hari Sabtu, agar mereka lebih paham terhadap permainan softball tersebut. Mungkin itu Kak. Oke, keren, bagus Kak, mantap. Seperti itulah framework dari Borton. Jadi menurut Borton itu ya seperti yang tadi diungkapkan oleh Kak Eka gitu ya. Jadi menceritakan kembali apanya, terus apa kelemahannya, ya tadi udah diutarakan oleh Kak Eka. Dan sekarang apa itu adalah bagaimana cara menanggulangi kekurangan itu atau pembelajaran yang mau diberikan nanti untuk kedepannya supaya kelemahan itu bisa teratasi gitu ya Kak. Itu secara simpelnya ya Kak. Oke, keren Kak Eka. Sekarang kita lanjut. Nah, kira-kira Kak, ini ada framework dari Gibbs. Nah, framework dari Gibbs, kira-kira setelah deskripsi itu ada apa sih Kak? Coba dibuka, boleh dibuka modulnya sambil kita belajar bareng-bareng aja ya Kak. Setelah deskripsi itu ada apa? Ini ada framework Gibbs adalah dia terkenal dengan learning by doing ya. Oke, Kak Wahyu, mangga. Yang kedua mengecek perasaan ya. Iya. Yang kedua adalah perasaan. Tuh, Ya. kan deskripsi itu apa yang terjadi. Yang kedua apa yaitu adalah apa perasaan yang terjadi atau perasaan yang ada. Tadi ada gangguan teknis. Apa perasaan yang ada setelah dideskripsikan. Misalnya tuh perasaannya apakah senang atau kecewa atau sedih, gembira, seperti itu ya.
Setelah itu, setelah memahami perasaannya, ada evaluasi, ya Kak. Evaluasi itu apa yang baik atau apa yang buruk yang terjadi selama pengalaman pembelajaran atau pengalaman dari refleksi yang dia lakukan, gitu ya Kak. Setelah evaluasi ada yang bisa jawab Kak? Kak Ramdan, setelah evaluasi apa? Analisis, Kak. Oke, analisis betul. Analisis adalah makna atau apa yang didapat dari pengalaman tersebut. Tadi yang sudah diungkapkan Kak Eka ya, menurut Borton, maaf. Nah, itu udah yang now what ya, sekarang apa. Nah, gitu ya. Lalu setelah analisa adalah konklusi. Apalagi yang bisa dilakukan, ya. Oke, konklusi itu adalah apalagi yang bisa dilakukan, ya. Jadi setelah menganalisa, mau melakukan apa? Seperti yang tadi Kak Eka sampaikan ya di analisis framework Wharton, dia mau melakukan lebih mengenalkan lagi gerak dasar softball untuk anak-anak dan anak-anak membawa bola ke rumahnya untuk mengenal lebih dalam bola softball itu seperti ini gitu ya. Itu lebih ke konklusi kalau menurut framework dari Gibbs ya. Setelah konklusi adalah Kak Deris, setelah konklusi atau Kak Aib, apa setelah konklusi? Aksi mungkin, Pak. Oke, betul. Rencana tindak lanjut RTL atau aksi. Ya, betul Kak. Rencana tindak lanjut lebih ke aksi gitu ya. Jadi rencana tindak lanjutnya bagaimana nanti ke depannya, aksinya bagaimana ke depannya gitu ya. Nah, itu beberapa metode atau model refleksi menurut framework Borton dan juga framework dari Gibbs gitu ya Kak. Oke. Sekarang kita masuk ke tulisan refleksi ya Kak. Nah, di sini nanti kakak-kakak di sini ada tulisan refleksi 3 babak, Kak. Nah, ini kakak coba dibaca kembali. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi dari kakak-kakak. Nah, maksudnya nanti kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak itu dalam pengalaman pembelajaran yang sudah kakak lakukan itu apa? Nanti kakak bisa lihat di modul itu ada disiplin ilmu, ada ekologis dan yang lainnya gitu ya. Yang kedua adalah menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah framework dari Gibbs dan juga dari Borton ya. Yang ketiga adalah mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Oke. Nah, instruksinya ini nanti kakak-kakak akan saya berikan link Google Slide untuk kakak mengisi refleksi 3 babak ya. Nah, yang kedua adalah kakak nanti menuliskan nama masing-masing di slide. Sudah saya tuliskan nama-namanya, kakak tinggal mengisi aja sesuai dengan slide yang sudah disediakan ya. Nanti saya akan menyediakan timer. Nah, nanti kakak diminta untuk membuat tulisan 3 refleksi pada 3 babak berbeda. Nah, yang keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan descriptive framework Gibbs ya. Nomor 5, setelah tiap babak selesai, tulisan kakak akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan kakak dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan kakak tersebut. Dan yang terakhir adalah bersikap terbuka dengan masukan teman-teman kita, masukan rekan-rekan kita ya Kak. Oke, nanti saya share dulu ya Kak ininya Kak. Saya share dulu Google Slide-nya. Nah, mangga Kak, udah saya share, coba buka masing-masing slide.
Ada permasalahan Kak? Udah kebuka semuanya? Hasil loading. Loading ya? Udah kebuka semuanya Kak? Silakan buka semuanya. Ini saya juga ikut buka ya. Nah, ini udah beberapa yang masuk ya. Oke. Nah, di sini Kakak diinstruksikan untuk mengisi refleksi 3 babak ya Kak. Betul ya? Nah, babak 1 adalah pertanyaannya, apa kecenderungan nilai orientasi ke saya? Nah, itu ada di modul ya Kak. Nah, nilai orientasi dalam PJOK itu ada 5 kalau nggak salah ya. Ada penguasaan ilmu atau disiplin ilmu, disciplinary mastery, learning process atau proses pembelajaran, aktualisasi diri ya, lalu ekologi ecological integration, integrasi ekologis, atau social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, ini hubungkan dengan kegiatan pembelajaran kakak yang sudah kakak pelajari atau udah kakak ajarkan gitu ya. Mangga kalau misalnya ada yang kurang paham atau bagaimana, boleh ditanyakan Kak. Izin Kak bertanya, Boleh boleh mangga. ya? Ya. Berarti kita pilih salah satu. Kalau untuk pertanyaan pertama cuman menyebutkan saja ya? Ya, menyebutkan saja Kak salah satu dari 5 orientasi yang sudah pernah kakak alami selama pembelajaran yang sudah kakak lakukan. Ya berarti kalau yang kedua berarti alasannya mungkin ya? Ya, alasannya apa? Ya udah, oke sip. Makasih Kak. Ya, Kalau yang tiga berarti pengalaman ya udah. kalau yang Siap. ketiga pengalaman belajar apa? Misalkan nih saya dalam pemain bola basket, saya mempelajari tentang aktivitas passing misalnya. Tapi saya juga menginstruksikan kepada siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan gitu. Nah, itu lebih ke integrasi ekologis, Kak. Contohnya seperti itu, Kak. Siap Pak, terima kasih. Kita selesaikan satu-satu aja ya, Kak. Mangga babak 1 saya berikan waktu 5 menit untuk mengisi. Kalau ada yang bisa ditanyakan, mangga Kak ditanyakan saja. Kayaknya sinyal ya Kak Ramdan, masih loading. Mangga punten. Tadi Mangga. untuk modul tuh kita lihat di LMS itu yang di mana ya? Kedengeran nggak? Ya Kak, kalau nggak salah di 1.1a kalau nggak salah Kak, setelah pendahuluan. Modul. Ya Kak, disarankan pakai laptop aja, soalnya kalau pakai HP emang Google Slide-nya agak acak-acakan nanti.
Maka Kakak kalau ada yang kurang mengerti, boleh kita saling sharing aja, bertanya, tanya jawab, barangkali saya bisa membantu nanti. Di sini terbuka aja, maksudnya kita saling diskusi dua arah gitu ya, Kak. Jadi hubungkan di ke dalam proses pembelajaran yang sudah kita jalani ya, pengalaman pembelajaran kita, pengalaman kegiatan belajar kita. Udah selesai ya, Kak? Oke, sambil berjalan aja ya, sambil Kakak mengisi. Tadi di babak 1 kita udah mengisi nilai orientasi, yang berhubungan dengan pengalaman belajar Kakak ya, atau pengalaman kegiatan belajar Kakak yang sudah dilakukan ke siswa gitu ya. Nah, kita langsung ke ini aja.
Oke, kita lanjut ya Kak ke yang babak kedua ya. Nah, ini instruksinya adalah bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya, gitu ya. Terus nomor 2, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Mangga itu mah sesuai dengan pengalaman Kakak ya. Nomor 3, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui, gitu ya. Nah, nanti dikaitkan dengan nilai orientasi yang sudah kita pilih atau kita ketahui. Nah, yang terakhir adalah bagaimana saya memanfaatkan teori nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK, ya. Nomor 4 kita persingkat aja, salah satu dari 5 teori aja, Kak. Jadi nggak usah 5-5-nya, gitu ya. Nah, untuk menjawab, nomor 1, ini ada roda emosi, Kak, di atas. Mangga Kakak pilih salah satu pengalaman belajar Kakak, pengalaman, mengajarkan gitu ya, pengalaman belajar dengan siswa. Salah satu dibayangkan dulu pengalaman belajar yang kira-kira Kakak itu bagaimana. Nah, pilih yang terbesar dulu, Kak. Ada gembira, cinta, takut, amarah, sedih, atau terkejut. Yang pertama Kakak bayangkan dulu satu pengalaman kegiatan belajar mengajar Kakak dengan siswa, ya. Lalu perasaan yang ada atau perasaan yang muncul di saat itu apa? Sudahkah dipilih, Kak? Yang terbesar dulu tuh, ada takut, amarah, sedih, terkejut, gembira, dan cinta. Udah memilih, Kak? Boleh jawab di kolom chat aja kalau ini. Kalau terkendala suara. Oke. Sudah ya, Kak, memilih itu. Lanjut, ke kolom yang kedua atau lingkaran yang kedua, Kak, roda yang kedua. Nah, misalnya Kakak memilih cinta, nah yang mana Kakak pilih? Apakah damai, santun, keinginan, rindu, atau mesra? Ini lebih ke arah ini ya. Mangga Kak dipilih yang mana? Setelah Kakak pilih yang terbesar itu, pilih yang roda kedua. Sudah ya, Kak? Nah, kalau sudah, langsung Kakak di saat misalnya sudah memilih cinta, lalu santun, nah pilih roda yang ketiga, kata-kata di roda yang ketiga. Itu ada belas kasih atau penyayang. Saya gedein dulu ya, Kak. Nah, misalnya Kakak udah milih misalkan cinta, terus sudah memilih damai, dan apa yang Kakak rasakan saat itu? Apakah puas atau lega? Begitu ya. Kalau misalnya takut, oh saya udah takut, mengerucut ke ragu, mengerucut lagi ke kekurangan. Nah, mangga nanti Kakak ingat-ingat dulu ya, yang Kakak pilih yang paling terakhir itu, yang roda paling besar atau paling ujung ya, paling luar lah, roda paling luar. Sudah dipilih ya, Kak? Sudah dipilih Kak semuanya ya? Nah, setelah sudah dipilih, Kakak menjawab pertanyaan
Nah, nanti kakak di babak kedua jawab emosi apa yang kakak pilih saat tadi sudah kakak tentukan dengan roda emosi tadi. Mangga dijawab di Google Slide yang sudah disediakan. Itu di babak kedua ya. Sekarang di babak kedua. Ini lebih ke kakak-kakak menceritakan kembali pengalaman mengajar kakak ya. Nah, terkait pengalaman yang sudah ditulis, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Lalu bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Mangga Kak, kalau misalnya ada yang kurang memahami, boleh ditanyakan Kak. Kak, kembali lagi slide yang lingkaran, Kak. Ya, gimana? Kembali lagi ke slide yang lingkaran. Roda emosi ya? Bentar Ya. Kak. Agak diperbesar. Nah, ini kaitkan dengan slide yang sudah kakak itu ya. Mangga. Udah dibayangkan pengalaman belajar apa salah satunya. Misalnya saya lagi waktu itu ngajar sepak bola nih. Perasaan saya gembira misalkan. Terus dikerucutkan lagi menjadi semangat. Ini saya berikan waktu 5 menit kembali ya Kak. Untuk mengisi babak kedua.
Izin tanya, Pak. Gimana, Kak? Untuk slide yang ditampilkan tadi, itu untuk menjawab atau mengisi pertanyaan yang di babak 3. Kita masih babak 2, Kak. Kita yang babak 2 yang tadi yang persoalan yang di babak 3 tuh ya. Nanti untuk babak 3 kita bahas dulu di babak 1 dan babak 2. Nanti babak 3 kita ngisi bareng-bareng lagi. Oke. Pak, mohon maaf untuk link itunya boleh di-share kembali gak? Soalnya di pesan saya itu udah gak muncul lagi. Soalnya tadi keluar masuk terus, ganggu sama kendala jaringannya. Oke, Kak, nanti saya coba di-share lagi ya. Makasih, Kak. Itu Kak udah di-share ya. Oh iya, Kak Yulpan nanya itu ya. Soalan babak 3 itu masih tentang babak, iya betul Kak, masih tentang babak 1 dan babak 2. Tapi kita sekarang membahas babak 1 dan babak 2 dulu aja. Jadi nanti kita babak 1 beres, direfleksikan, babak 2 beres, nanti kita lanjut ke babak yang ketiga. Izin bertanya Kak Angga. Iya gimana Kak? Untuk di poin babak yang kedua, itu Ya. kan ada emosi ya. Apakah hanya poin-poinnya saja? Contoh misalkan emosinya cinta, Iya. kemudian kasih sayang, rindu. Apakah dijelaskan Kak? Hanya yang nomor 1 hanya poin-poinnya aja Kak. Nomor 2, nah ini kita bahas bareng-bareng ya. Yang nomor 2, nah kalau nomor 1 hanya perasaan apa yang dirasakan ya. Nah nilai orientasi saya yang tadi itu perasaannya bagaimana gitu ya. Misalnya jawabnya cinta, ya jawab cinta aja ya. Apa emosinya boleh dijelaskan Kak, lebih bagus lagi dijelaskan, mangga. Terus nomor 2, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja yang baik dan buruk yang sudah terjadi. Ya, misalnya nih contohnya, hal yang sudah baik, saya sudah merasa memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, kebutuhan siswanya masing-masing. Hal buruknya, hal tidak baiknya, tidak semua siswa mengikuti kegiatan pembelajaran saya karena kondisi cuaca yang ekstrim misalkan, atau karena
anaknya yang tidak pede dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti itu Kak contohnya. Nomor 3 itu mangga Oke, sesuai baik Kak. dengan udah ya Kak. Kayak Kak beres. Kak Agi hadir Kak Adi, Kak Agi. Hadir. Oke ya, dilanjut ya. Saya berikan waktu sampai jam 20.50 ya Kak, karena waktu kita yang terbatas untuk Gmeet.
Waktu sudah menunjukkan 2.50. Sekarang kita masuk ke kesepakatan pembelajaran. Nah, di sini kakak bisa membaca tulisan refleksi dua orang atau slide yang ada di bawah nama kakak ya, di Google Slide yang sudah di-share ya. Coba Kak Adam hadir? Kak Adam? Kak Adam Adianto hadir? Atau mungkin Kak Satriani? Hadir Kak Satriani? Ya, hadir Kak. Ya, mangga Kak dibacakan tulisan refleksi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan yang lain di bawah slide dari Kak Satriani itu. Maka dibacakan Kak. Satriani posisi slide-nya terakhir Kak. Oh, berarti di atas. Dua di atas berarti. Kelihatan nggak Kak Satriani? Yang refleksi yang tadi ya? Ya, betul, yang babak 1. Nah, siapa yang kakak bacakan? Maka Kak. Kak Yulpan Faisal. Iya, betul. Mangga Kak. Yang babak 1 apa babak 2? Babak 1 dulu aja. Babak 1 ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Menurut saya, kecenderungan nilai orientasi saya ialah menerapkan disiplin, membuat suasana pembelajaran yang dapat dinikmati semua peserta didik, dan mencapai target tujuan pembelajaran. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena menurut saya beberapa nilai di atas merupakan nilai orientasi yang perlu ada dan ditanamkan dalam pembelajaran PJOK. Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Peserta didik menikmati, tidak terlalu terbebani, namun cukup bertantang dan bersungguh-sungguh dalam menggapai tujuan pembelajaran. Oke, hanya satu aja Kak Satriani. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi yang dibacakan adalah Kak Yulpan ya? Ya, betul. Kak Yulpan bisa diceritakan atau berbagi pengalaman tentang nilai orientasi yang sudah Kak Yulpan pilih? Mangga Kak. Berbagi pengalaman tentang cerita atau orientasi yang sudah Kakak pilih. Kak Yulpan, mangga on cam. Agak putus-putus suaranya. Oh, Yang babak pakai. berapa? Yang babak 1 yang tadi dibacakan Kak Satriani. Diceritakan kembali oleh Kak Yulpan. Oh, tiap. Oh, baik. Untuk yang babak 1, yang poin pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Di sini saya cenderung berpikir untuk nilai orientasi saya itu menerapkan disiplin, membuat suasana pembelajaran yang dapat dinikmati semua peserta didik, serta tetap dalam tujuan tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah di lingkungan pembelajaran PJOK itu kita bikin nyaman buat seluruh peserta didik, tapi dalam koridor atau batas-batasan tetap harus disiplin gitu. Terus kita juga coba untuk dorong peserta didik
minat bakatnya supaya dapat tercapai tujuan dalam materi-materinya gitu. Ya. Itu mungkin Pak. Jadi nilai orientasi yang Kak Yulpan pilih adalah nilai orientasi yang Kak Yulpan pilih tadi apa? Disiplin gitu. Disiplin ilmu ya. Oke, dengan metode pembelajaran yang ya oke. Saya ingin ada yang memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yulpan ya. Kak Fajar hadir, Kak Fajar? Siap, hadir. Mangga berikan tanggapan tentang apa yang sudah dijawab oleh Kak Yulpan di babak 1. Tadi Kak Yulpan memilih orientasi disiplin ilmu. Betul ya Kak Yulpan ya? Iya Pak. Ya, sebentar. Kak Yulpan, sambil saya cari slide-nya ya. Siap. Oh, berarti kalau Kak Yulpan lebih ke nilai orientasinya menerapkan disiplin. Ya, saya kira itu juga termasuk nilai orientasi dari 5 itu ya. Jadi itu juga sangat positif. Mudah-mudahan juga kalau menurut saya itu sangat bagus sekali. Mungkin materi-materi di pelajaran PJOK sangat-sangat bisa membuat anak itu semakin disiplin, apalagi dengan fokus tujuannya, misalkan disiplinnya. Jadi saya kira itu sangat bagus sekali. Itu mungkin Pak. Atau boleh saya menambahkan untuk diri saya pribadi Kak? Boleh, mangga Kak. Ya kalau dari saya sudah menuliskan dan kalau yang saya pilih itu integrasi ekologis Kak. Iya. Ya integrasi ekologis kalau tadi saya buka modulnya itu karena kadang kalau saya di pembelajaran PJOK yang saya terapkan itu saya sering menghubungkan pembelajaran PJOK itu dalam prosesnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi setiap pembelajaran PJOK pasti ada nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Contohnya ini untuk jawaban nomor 3 juga. Jadi di pengalaman saya misalnya dalam materi sepak bola kadang ada tentang berlatih disiplin juga termasuk, kemudian ada kerjasama, namanya tanggung jawab, kejujuran, segala rupa, dan itu menurut saya termasuk ke dalam nilai orientasi integrasi ekologis Kak, seperti itu. Iya. Itu betul, tambahannya dari ya. saya. Iya. Betul Cukup, apa Pak, dari saya. Ya, betul. Terima kasih kepada Kak Satriani, Kak Yulpan, dan juga Kak Fajar yang sudah memberikan pernyataan dari Kak Satriani. Kak Yulpan juga menjelaskan kembali dan Kak Fajar menanggapi sekaligus memberikan pengalaman pribadinya gitu ya. Yang disampaikan semuanya tidak ada yang salah karena kita di sini saling berbagi aja dan kita memahami modul itu sesuai dengan pemahaman kita masing-masing tapi tidak keluar dari koridor ya Kak. Tadi ada Kak Yulpan yang memilih ke disiplin ilmu karena dia lebih fokus ke disiplin ilmu yang diterapkan dalam kegiatan pembelajarannya sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna sehingga anak-anak lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Oke, kita lanjut ke refleksi di babak kedua ya Kak. Saya ingin coba Kak Arif hadir, Kak Arif? Kak Arif Rahman Hakim atau Sinya atau Kak Agi, Kak Agi Fandu hadir? Hadir. Mangga Kak. Kakak bebas memilih siapa yang mau Kakak baca yang di babak kedua. Nah, sekarang kita lebih variatif aja, bebas gimana Kak Agi mau Cari dulu. Ya, mangga Kak. Yang babak kedua aja ya. Yang Kak Fajar udah dibacain belum Kak? Belum ya? Tadi Kak Fajar sekalian menanggapi, belum sih, belum dibacakan, mangga. Untuk yang babak kedua langsung jawabannya aja ya. Ya, mangga. Yang pertama itu bahagia, gembira, senang sekali. Lalu hal baiknya anak bisa punya pengalaman yang baru dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Buruknya tidak semua anak memahami dan langsung menerapkan nilai-nilai orientasi tersebut. Contohnya, kadang ada anak yang curang ketika bermain atau dalam pembelajaran
di lapangan. Betul. L. Yang ketiga, insya Allah sudah baik meski tidak akan sempurna, namun saya tetap berusaha untuk mencapai nilai tersebut. Dan yang terakhir, dengan mempelajari lebih dalam teori tersebut dan menerapkan dalam materi pembelajaran PJOK. Oke. Lalu Kak Fajar silahkan menjelaskan kembali atau berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain terkait apa yang Kak Fajar tulis di babak kedua. Ya, ini saya jawab atau benar atau salah ya Kak ya. Jadi Iya, saya enggak. jawab ini aja ya. Kita berpendapat Jadi aja kalau ini. Ya, saling berpendapat berbagi ya. pengalaman. Ya, kalau dari pengalaman saya gitu ya, emosi yang saya rasakan ketika pembelajaran, tentu saja saya juga bahagia ketika anak bermain, kemudian gembira juga karena ikut merasakan juga ikut dalam permainan. Saya kan suka bikin kelompok-kelompok, misalkan dengan anak itu, saya keliling ke tiap kelompok gitu. Jadi merasakan kegembiraan di tiap kelompoknya masing-masing seperti itu, dan senang. Kemudian untuk pengalamannya ya beberapa kan ada hal baik dan ada buruknya juga ya. Kadang ketika bermain tuh anak buruknya dulu ya. Kadang Ya. anak tuh terlalu mementingkan diri sendiri. Kadang yang penting dia menang sendiri. Nah, itu kan perlu diluruskan seperti itu. Nah, kadang hal-hal baiknya juga banyak, pengalaman-pengalaman baru yang dirasakan oleh anak. Untuk nomor berikutnya 3, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik? Iya. Ya, kalau menurut saya pribadi, insya Allah sudah baik. Mungkin ya tidak akan sempurna gitu ya, tidak sesempurna itu, tapi insya Allah sedikit demi sedikit kita perbaiki dan berusaha dengan adanya PKG ini, saya juga jadi tahu oh ada nilai-nilai orientasi tersebut gitu ya. Walaupun secara tidak sadar kita sudah sebenarnya sudah praktek, hanya saja tidak sadar bahwa kita mempraktekkan nilai-nilai orientasi tersebut, mungkin seperti Betul, itu. Kak. Kemudian yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teorinya? Ya saya baru tahu barusan ya karena buka modulnya, walaupun belum lebih dalam, tapi mulai saat ini mungkin sedikit demi sedikit mempelajari nilai orientasi tersebut dan sedikit-sedikit bisa diterapkan dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Kak dari saya. Oke, terima Untuk kasih Pak Kak Menteri. Fajar yang sudah berbagi pengalaman. Ya betul, kita sudah sebenarnya sudah menerapkan ya. Kita sudah, saya yakin kakak-kakak ini udah menerapkan metode pembelajaran atau pembelajaran yang sesuai dengan nilai orientasi. Cuman kita nggak sadar itu tuh ya disiplin ilmu, itu ekologis atau yang lainnya ya. Nah disinilah penguatan pemahamannya. Jadi di PKG PJOK ini Kak, gitu ya. Mangga ditanggapi dari pernyataan atau pengalaman Kak Fajar, ditanggapi oleh Kak Ramdan. Hadir Kak Ramdan? Kak Ramdan ke toilet dulu kayaknya ya. Kak Deris, hadir Kak Deris? Kak Deris atau Kak Dewi Marta. Hadir Kak Dewi? Kayaknya lagi pada ke toilet kali ya atau gangguan jaringan ya. Ya oke ya. Untuk tanggapannya mungkin seperti tadi cukup baik juga tadi disampaikan oleh Kak Fajar. Jadi kita mempelajari modul-modul LMS di PKG PJOK ini cukup menyadarkan kita bahwa apa yang sudah kita lakukan, sudah kita rencanakan sudah baik, cuman kita lebih menyempurnakan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan ya. Dengan penguatan pemahaman ya mudah-mudahan kita bisa memiliki atau memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang berpusat kepada siswa gitu ya. Satu lagi ya Kak di babak ketiga nih, tapi kita nggak perlu hanya Kakak mengisi aja ya. Kelihatan ya Kak untuk babak ketiga. Oke.
Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut dari framework Gibbs ya. Hubungkan dengan apa yang kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti tertulis di atas. Nah, untuk pertanyaan pemantik nomor 1, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya, nah mangga diisi Kak. Pembelajaran bermakna seperti apa ya? Atau pembelajaran apa yang bermakna menurut kakak sesuai dengan simpulan dari refleksi yang di 2 babak sebelumnya. Ya Kak. Terus seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Mangga nanti kakak jawab. Nah, ketiga, apa yang kakak lakukan atau ubah pada diri kakak sebagai guru PJOK selanjutnya? Nah, ini lebih ke arah refleksi framework Gibbs ya yang terakhir ya, konklusi kalau nggak salah ya. Maka Kak diberikan waktu hanya 5 menit saja Kak, karena kita tadi mulainya dari jam 19.45 kalau nggak salah ya. Jadi kita harus benar-benar selesai 90 menit Kak. Maka sambil ini 5 menit saya kasih waktu untuk mengerjakan babak ketiga. Kalau ada hal yang tidak dipahami boleh ditanyakan Kak.
Oke ya Kak, waktu pengisian mangga nanti bisa dilanjut di luar Google Meet kita nanti karena waktunya sudah menunjukkan jam 21.11. Saya takut mengambil hak Kakak untuk istirahat ya. Kita lanjut aja sedikit lagi ya. Sambil boleh Kakak mengisi refleksi yang babak ketiga. Nah, penutupnya yaitu Kakak hanya baca aja bagaimana perbedaan tulisan di refleksi saya masing-masing di babak yang ada. Ini Kakak renungkan aja ya. Nah, apa yang saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini ya. Penutupnya seperti itu. Jadi nanti Kakak hanya merenungkan aja setelah Kakak menuliskan refleksi 3 babak. Nah, Kakak dibaca kembali bagaimana sih perbedaan tulisan refleksi Kakak di masing-masing babak yang ada. Atau boleh dilihat dari teman rekan-rekan yang lain bagaimana, nah perbedaannya seperti apa. Maka terus yang kedua, pentingnya apa sih Kakak menuliskan refleksi tersebut? Lalu apa yang Kakak lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini, ya. Nah, ini saya ingin bertanya lah ke satu Kakak. Ini hanya satu aja. Kak Deris, hadir ke Kak Deris? Bermasalah jaringannya Kak Deris. Masih bermasalah ya kayaknya ya. Iya, iya. Boleh Kak Ramdan tadi habis dari toilet. Ya, habis dari toilet, kemudian anak saya masih bangun, pengennya main katanya. Oh iya iya. Iya, Kak maaf. Ramdan, ini hanya salah satu menjawab aja dari penutup ini. Apa Ya. yang Kakak lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi yang sudah Kakak tulis tadi? Mangga diungkapkan aja. Ini yang di babaknya ya, Kak? Dari ke semua babak itu, Kak. Bukan babak itu. Ya, kan 3 babak ini adalah refleksi. Mangga, Kak. Terutama ketika saya mengikuti pembelajaran atau PKG PJOK ini, tentunya sangat bersungguh-sungguh karena memang saya ini basicnya bukan PJKR, lebih ke pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi pada saat saya dipanggil di SIM PKB atau ada informasi dari Kemendikbud untuk mengikuti PKG PJOK ini, rasanya lebih pengen mendalami lagi arti atau sosok seorang guru PJOK itu, Kak. Ya, oleh karena itu sedikit berusaha untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Kemudian saya mempelajari modul-modul yang ada di LMS dan kemudian saya berusaha untuk peserta didik terutama karena memang untuk sasarannya kan peserta didik. Jadi di PJOK itu bagaimana si anak tersebut bergembira pada saat melakukan olahraga karena memang ada pernyataan yang kemarin itu dari Pak Wahyu, jadi sebagai pelampiasan dari mata pelajaran yang lain. Saya berusaha untuk bisa memastikan dan berusaha juga membuat model atau modul ajar yang benar-benar fokus pada peserta didik sehingga pada saat belajar PJOK itu penuh riang atau gembira, Kak. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada Kak Ramdan yang sudah mengungkapkan refleksi setelah mempelajari atau setelah mengikuti kegiatan PKG ini ya Kak. Walaupun ini masih awal-awal, mudah-mudahan keinginan Kakak untuk sungguh-sungguh atau kita mempelajari bareng-bareng ya. Saya pun juga sama, saya pun juga masih belajar. Kita sama-sama belajar aja. Jadi tidak ada yang namanya saya lebih tahu atau siapa lebih tahu, kita sama-sama belajarnya semuanya dari gelas yang kosong ya Kak. Nah, tadi yang sudah Kakak sampaikan ya sudah sangat baik. Dari tujuannya nanti kita ke depannya setelah mempelajari pembelajaran atau mempelajari modul PKG ini atau mengikuti kegiatan PKG ini, kita bisa menerapkan pembelajaran PJOK
yang sesuai atau dan berpusat kepada murid, gitu ya Kak. Sehingga murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya, tidak ada beban atau bagaimana gitu. Jadi menyenangkan lah gitu ya pelajaran PJOK itu. Walaupun sebenarnya pelajaran PJOK pasti menyenangkan gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita memiliki target-target yang khusus gitu ya. Padahal di PJOK asal anak istilahnya bergerak pun itu udah merupakan hal yang baik untuk anak ya, karena paradigmanya pun berubah nanti ke depannya untuk pembelajaran PJOK. Kita lanjut ya Kak. Nah nanti Kakak gunakan hasil refleksi modul di LMS ya yang Kakak tulis tadi, boleh di-download ya atau boleh di copy paste lagi nanti diunggah ke LMS ya Kak. Lalu gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis ekspresi Kakak. Pertanyaan yang tadi aja Kak, mangga di copy paste lalu nanti diisi di modul 1.1 di LMS ya Kak. Oke, peserta mengulas kembali tadi udah ya Kak, diulas kembali oleh Kak Ramdan ya sebagai bahan refleksi itu. Untuk pertemuan selanjutnya, alhamdulillah kita udah selesai ya Kak. Untuk pertemuan hari ini, kita udah selesai untuk melaksanakan kegiatan refleksi menurut framework Gibbs dan Gibson. Kak Wahyu, hadir Kak Wahyu? Hadir. Oke. Nah sekarang mangga untuk variatif pembelajaran untuk Jumat, kita tetap Maya Jumat. Mangga Kak Wahyu pilih siapa Jumat nanti yang akan menjadi pembaca doa dan juga yang jadi moderator untuk memberikan ice breaking Kak. Mangga Kak Wahyu. Siap. Gantian nanti ya. Oke. Mungkin sebelum saya memilih kayak ini kamera saya muncul nggak ya? Enggak Kak, nggak apa-apa. Yang penting suaranya muncul. Ya. Padahal di sini tadi udah muncul, nggak apa-apa deh. Mungkin ini Kak, mungkin tambahannya nanti sebelum kita mulai nanti kita biasakan absen dulu ya, absen anggota Kak ya. Iya betul. Makanya kalau dilihat di sini kan harusnya peserta ada berapa Kak total? Ada 15 Kak, cuma satu mengundurkan diri karena piloting PPG. Oh, 15 ya. Kalau di sini kan Iya. kita lihat di sini ada 15 ya. Cuman di sini ada fasilitatornya 2, itu siapa? Ya, saya ada 2 akun. Saya emang harus memantau. Nah, itu. Berarti ada 1 orang yang belum masuk ya? Iya, Kak. Itu Kak Pices. Kira-kira ada yang kenal gak? Ada dari tuh, kemarin Pak. memang. Pak Adam itu, Pak Adam yang kenal Pak Adam. Iya. Sekolahan. Nah, betul Kak. Itu saya tadi mau bertanya seperti itu. Di mana ya Kak Pices gitu ya. Kemarin tidak susah dihubungi, saya telepon juga susah. Saya WA pun nggak aktif WA-nya, mungkin nomornya berbeda gitu ya. Dia pun paling terlambat waktu itu ngirim itunya surat izinnya. Nah, mangga pilih ada yang kenal ke Pak Kapices dihubungi untuk mengikuti kegiatan ini Kak. Soalnya sayang banget kalau nggak ikut tetap Maya 2 kali pun tuh jadi permasalahan buat kedepannya. Ya mungkin Pak Adam ya, tolong bantuannya yang satu sekolahan karena memang waktu itu juga guru saya juga senior juga ya. Iya betul. Ya benar. Jadi Pak Adam ya mungkin itu ya Pak, nanti tambahannya kita absen dulu, terus memang kalau memang nanti ada yang berkendala segala macam ya mungkin disampaikan saja. Nah buat pertemuan Jumat mau disesuai absen gitu, boleh? Mangga, gimana Pak Ketu? Untuk Jumat kita sesuai ini aja. Kalau lihat di sini kan di absen nih di daftar hadir ya, yang hadir itu kan sesuai abjad ya. Iya. Kita sesuaikan abjad aja ya. Jadi nanti kita enak ingetnya gitu. Jadi enggak, yang kemarin siapa gitu. Jadi langsung berurutan. Ini mulai dari Pak Adam ya. Boleh Pak Adam?
Coba Kak Adam hadir, Kak Adam. Ditinggalkan Pak Adam. Pak Adam nggak ada. Atau mungkin nanti kita di grup WhatsApp ya, Pak, gimana? Ya, betul. Nanti grup WA aja. Ya, nanti disampaikan bahwa mungkin yang akan memimpin doa ataupun doa pembuka ataupun doa penutup dan refleksi mungkin ya untuk refleksi apa tadi kata ice breaking Kak. Ice breaking sebelum mulai ataupun pada saat tengah-tengah ya materi gitu kan, boleh nanti disampaikan ke Adam. Mungkin itu kalau ice breaking boleh dengan yang lain aja Kak Wahyu. Ya. Jadi Kak Adam membaca doa sama pembuka dan penutup. Nah, ice breaking yang lain supaya baik. Ya. Kak Adam mungkin saya pilih jadi moderator. Jadi Kak Egy-nya untuk pembacaan doa. Kak Egy hadir pembacaan doa pembuka. Terus untuk Kak Angga itu untuk ice breaking-nya. Jadi 3 orang cukup Kak. Kak Angga. Angga saya. Lupa saya. Pak Arif Rahman Hakim, Pak Arif Rahman Hakim ya. Ya. Nah itu hadir Kak Aib. Jadi 3 orang sesuai abjad saya pilih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Oke ya, nanti di-share aja ke grup WA ya untuk penugasan di hari Jumat. Siapa moderatornya tadi, terus pembaca doanya siapa, dan pembawa ice breaking siapa ya. Supaya seru nih. Saya yakin kakak hebat semua nih, pasti punya berbagai macam ice breaking yang menarik gitu ya. Oke, terima kasih Kak Wahyu selaku ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Wahyu. Mangga Kak Wahyu pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kedua, alhamdulillah lancar. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yafi ni'mah ya Rabbana walakal hamdu. Walakal syukru Allahumma salli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak boleh buka kamera on cam semuanya. Kita lakukan sesi foto dulu untuk bukti pertemuan tatap maya di pertemuan kedua ini. Maka di on cam kan dulu. Yang saya nggak bisa on cam. Nggak apa-apa Kak Wahyu. Santai bisa, aja. Sekarang nggak bisa. Iya. Oke, semuanya udah ya. Kak Yulpan bisa on cam. Yulpan ada 2 ya ketang. Lu random. Kak Arif, Kak Adam, Kak Deris, dan Kak Dewi. Kak Deris masih belum bisa connect. Dia jaringannya jelek. Oke, siap. Kita sesi foto ya. Yang pertama resmi dulu. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang dengan gaya bebas, mangga Kak. Ya. Gaya bebas, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Kak atas waktunya untuk meluangkan waktunya. Kak Wahyu, Kak Eka, Kak Fajar, Kak Yulpan, Kak Satriani, Kak Agi, Kak Ramdan, Kak Arif, Kak Adam, Kak Deris, dan Kak Dewi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah rabbal alamin. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan tatap maya di hari Jumat. Kalau nggak salah ya, kita sepakati aja apakah kita akan laksanakan siang aja gitu supaya malamnya kakak-kakak bisa
istirahat atau bagaimana, karena Jumat agak nyantai mungkin ya Kak. Kalau misalnya mau siang boleh nanti disampaikan aja di grup WA. Ya. Itu aja mungkin dari saya. Kak Wahyu nanti di-share aja siapa untuk moderatornya, untuk pembaca doa dan juga pembawa ice breaking-nya atau mengulang ice breaking. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, ungkapan dan tindakan. Saya juga sama, kita sama-sama belajar. Kita adalah sama-sama gelas kosong. Kita belajar bersama, berbagi pengalaman bersama. Mudah-mudahan dengan pengalaman kita bersama ini mampu meningkatkan ilmu kita dan juga mampu memandu kita untuk memiliki pembelajaran nanti yang berpusat kepada murid. Terima kasih kepada semuanya. Sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Silakan live group Kak. Live group. Live. Ngopi.